Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Fatimah Sitanggang. Saya Istanada Nurika Hasanah. Saya Veronica Nevastirani. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis tupoksi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polri. Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat pemerintah daerah yang otonom, meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan. Untuk itu, persepsi yang berbeda tersebut akan dibahas dalam penulisan artikel ini dengan judul Analisis Hubungan Kewenangan dan Tupoksi Satpol PP dengan Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum, yang lain terutama polisi. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari sistem peradilan pidana atau criminal justice system karena mempunyai kewenangan penyidikan. Batasan kewenangan Satpol PP bisa kita kaji dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis, jelas bahwa dimaksudkan institusi ini adalah polisi milik Pamong Praja atau polisi untuk Pamong Praja. Pamong Praja adalah kata lain dari pegawai negeri sipil atau PNS, maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan Pamong Praja. Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik Pamong Praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja Pamong Praja. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja Pamong Praja, dalam hal ini birokrat. Kedua, ditinjau dari aspek hukum, keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada, menindak warga masyarakat aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau perda dan perkada. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas sebagai penegak perda dan perkada serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum, memiliki lingkup dan cakupan tupoksi yang cukup luas. Ketertiban dan ketentraman merupakan suatu keadaan dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya kehidupan yang tentram, tertib, dan teratur. Dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, tupoksi Satpol PP sering disalah persepsikan dengan lembaga seperti Polri yang memiliki kewenangan serupa.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fokus utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Secara umum, kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan, di mana secara universal tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan penegakan hukum. Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Berbeda dengan Satpol PP, memiliki wewenang melakukan aktivitas sistematis secara non-justisial, di mana setiap proses penegakan tidak sampai ke jalur pengadilan, berlaku terhadap individu, aparatur, maupun badan hukum, yang melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap perda dan perkada. Dimulai dari kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, hingga tindakan administratif yang berlaku terhadap masyarakat ataupun aparatur, beserta badan hukum yang diduga melanggar ketertiban dan ketentraman umum. Dalam memaksimalkan tugas dan perannya, acapkali Satpol PP bersinergi dengan perangkat daerah lainnya yang terkait dalam mencapai tujuan seperti Polri, TNI, dan organisasi perangkat daerah lainnya. Penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengoptimalkan tupoksinya melakukan koordinasi dengan lembaga terkait termasuk Polri. Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan kepada masyarakat sebagai tugas eksternal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 pada ayat 6 disebutkan polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.